Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 2407810040040012 kelas ASE 10 kampus LP3I College Karawang. Nah, di sini saya itu adalah seorang web administrator di sebuah perusahaan startup. Nah, saya di sini akan menginstal dan mengkonfigurasi web server Nginx, membuat domain lokal untuk development, mengatur virtual host agar satu server bisa menjalankan banyak website, dan mendeploy website sederhana yang bisa diakses via browser. Nah, bagian 1 ada instalasi dan pengenalan Nginx. Yang pertama itu kita jalankan perintah sudo apt update. Nah, kenapa kita perlu apt update dulu sebelum install? apt update perlu dijalankan terlebih dahulu agar sistem mendapatkan informasi paket terbaru sehingga proses instalasi berjalan lancar tanpa error. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah sudo apt install nginx -y. Nah, di sini apa itu Nginx dan bedanya apa dengan Apache? Yang saya ketahui, Nginx itu software yang bersifat open source dengan performa tinggi yang berperan sebagai web server, sekaligus menangani reserve proxy, load balancing, dan HTTP cache. Nah, untuk mengetahui perbedaannya dengan Apache, yaitu dapat dilihat dari arsitektur, performa, dan cara menangani request. Nah, Nginx ini lebih efisien untuk traffic tinggi, sedangkan Apache lebih fleksibel dalam konfigurasi. Nah, selanjutnya kita cek status Nginx dengan perintah sudo system ctl status nginx. Nah, di sini muncul output active running. Output dengan active running ini menunjukkan bahwa servis Nginx sedang aktif dan berjalan dengan normal. Artinya web server siap menerima dan memproses permintaan dari pengguna atau user tersebut. Nah, yang terus ada jelaskan perintah dasar sistem CTL lainnya. Ada start, ada stop, restart, dan enable. Selain perintah status, sistem CTL memiliki beberapa perintah dasar lainnya untuk mengelola servis. Nah, yang pertama ada start. Start itu digunakan untuk menjalankan Nginx. Selanjutnya ada sistem CTL stop untuk menghentikan servis. Kalau restart untuk merestart Nginx ketika ada perubahan konfigurasi. Nah, kalau enable berfungsi agar Nginx otomatis berjalan saat sistem dinyalakan. Nah, kemudian kita akses HTTP localhost di browser. Semoga muncul. Semoga muncul. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya di mana file HTML default disimpan. File HTML default disimpan di directory slice
/www/html. Nah, selanjutnya kita akan mengenali struktur directory Nginx dengan kita Ctrl C dulu dengan perintah ls /etc/nginx/ lagi kita enter. Nah, di sini banyak sekali konfigurasi. Ini tuh directory Nginx. Nah, di sini akan menjelaskan masing-masing fungsinya, yaitu yang pertama ada Nginx file konfigurasi utama. Nah, yang mana ya? Nah, ini tuh berfungsi sebagai file konfigurasi utama yang mengatur pengaturan global Nginx seperti jumlah worker process, pengaturan koneksi, serta pemanggilan konfigurasi lain di dalamnya. Selanjutnya ada sites available, itu ada di sini. Dia itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi virtual host atau server block. Nah, ada sites enable ada di bawahnya. Itu dia tuh berisi simbolik link dari file konfigurasi yang ada di sites available. Nah, terakhir itu var www itu merupakan lokasi default untuk menyimpan file website seperti file HTML. Secara default, Nginx akan mengambil dan menampilkan file website dari directory ini ketika ada permintaan dari browser. Selanjutnya kita pergi ke bagian 2, yaitu membuat domain lokal. Pertama kita cat etc host ts, kita enter. Apa sih fungsi dari file etc host? File etc host berfungsi untuk mengarahkan nama domain ke alamat IP secara manual di komputer. Nah, bagaimana sih urutan resolusi DNS di Linux? Nah, urutan resolusi DNS di Linux adalah /etc/host, kemudian /DNS lokal, dan terakhir DNS eksternal. Dan sekarang kita akan menambahkan domain lokal dengan sudo nano /etc host ts host ts. Nah, kita tambahkan enter. Bisa gak ya? Enter. 127.0.0.1 nama praktikum dengan akhiran name kita, yaitu praktikum 12 titik lokal. Enter. 7.0.0.1 cek 12. Kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Semoga bisa. Nah, kenapa sih kita pakai 127.0.0.1? Kita membuat domain lokal seperti praktikum 12 lokal dengan alamat IP 12.0.0.1 digunakan karena IP tersebut merupakan localhost yang dimana alamat itu menunjuk ke komputer kita sendiri. Nah, apa bedanya domain lokal versus domain publik seperti .com dan .id?
Perbedaannya itu bisa dilihat dari segi akses dan pendaftarannya. Domain lokal hanya bisa diakses di komputer atau jaringan yang memiliki pengaturan etc host tersebut, serta tidak terdaftar secara resmi di internet. Sementara itu, domain publik seperti .com atau .id terdaftar pada register resmi, dapat diakses secara global, dan resolusi namanya dilakukan melalui DNS server publik. Nah, kita tes domain lokal dengan perintah ping praktikum 12.lokal. Nah, ini menunjukkan bahwa domain result ke IP 127.00.1. Ctrl C aja. Selanjutnya kita membuat website dan directory dengan perintah sudo mkdir min p par bisa nggak ya? Bentar. Nah, kenapa website disimpan di par www? Website disimpan di situ karena direktori tersebut merupakan lokasi standar di Linux untuk menyimpan file website. Dan apa sih fungsi opsi P pada mkdir? Opsi min P adalah singkatan dari parents, berfungsi untuk membuat direktori beserta direktori induknya sekaligus jika belum ada. Nah, selanjutnya kita buat file HTML sederhana dengan sudo nano var www praktikum 12.lokal slice HTML, terus nama file kita. Kita namain filenya itu index.html ya guys. Nah, kita masukkan saja HTML yang sudah ada, nggak perlu ribet-ribet. Kita ini copy ini saja. Nah, kita kopas di sini. Nah, kita ubah namanya set praktikum kita namain X aja. Kita beri nama lengkap nama lengkap kita yaitu sertifikat. NIM kita itu Nah, kalau sudah kita kontrol enter Ctrl X. Nah, selanjutnya kita mengatur permission directory dengan sudo chhown min r www min data www min data par www praktikum 12.lokal. Nah, di sini ada pertanyaan.
siapa itu user www.data dan kenapa harus jadi owner. User www.data merupakan user default yang digunakan oleh Web Super Engine X, Web Server Engine X untuk menjalankan prosesnya. Nah, kenapa? Kita jalanin dulu ini aja. Sudo chmod min l 755 var www praktikum 12 titik. Nah, kenapa permission 755 cocok untuk web directory? Karena dengan permission 755, web server dapat mengakses dan menampilkan file website. Sementara keamanan tetap terjaga karena user lain tidak bisa memiliki izin untuk mengubah isi direktori tersebut. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu mengkonfigurasi virtual host, sites available dan site enable. Sudo nano etc index. Semoga bisa kebuka, guys. Status available. Status available. Praktikum 12 titik lokal. Nah, kita masukkan isinya dengan ini. Nah, kita ganti ininya 12. Ininya 12 juga. Kita lihat dulu. Oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, ya udah kehapus. Nah, di sini kita akan menjelaskan jelaskan setiap baris. Nah, listen 80 ini berfungsi untuk menentukan port yang digunakan, yaitu port 80 sebagai port standar HTTP. Nah, selanjutnya ada server name, yaitu domain yang akan dihandle, digunakan untuk menentukan nama domain yang ditangani oleh virtual host tersebut. Selanjutnya ada root. Root ini menunjukkan lokasi direktori tempat file website disimpan, dan ada index menentukan file HTML default yang akan dibuka ketika domain diakses. Nah, terus ada location atau try files itu berfungsi untuk mengatur cara Nginx menangani request, yaitu dengan mencoba menampilkan file yang diminta. Selanjutnya ada mengaktifkan virtual host. Sudo ln min s etc min x sudo ln min s etc Nginx is available. Praktikum 12 lokal etc Nginx set enable. Nah, apa itu symbolic link?
Symbolic link merupakan shortcut yang menunjukkan ke file asli tanpa menduplikat lainnya. Nah, kenapa Nginx pakai konsep set available dan set enable? Agar saya sebagai administrator dapat mengelola banyak website yang dengan lebih rapi, yaitu memisahkan antara konfigurasi yang tersedia dan konfigurasi yang benar-benar aktif. Apa sih keuntungan sistem ini dibandingkan langsung edit di satu file? Keuntungannya yaitu website dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan mudah tanpa perlu menghapus atau mengedit file konfigurasi utama secara langsung. Nah, kita masuk ke konfigurasi. Kita sudo nginx mintek bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah oke. Kenapa penting untuk tes konfigurasi sebelum restart? Perintah Nginx digunakan untuk mengecek kebenaran konfigurasi. Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks yang dapat menyebabkan Nginx gagal dijalankan. Nah, di sini syntax is ok-nya udah dan test is successful. Selanjutnya kita restart sudo system system restart nginx. Guys, berisik banget. Coba sebelum itu kita daftarkan dulu ini kita ke dalam INP guys. Nah, kita apakah kontrol. Nah, ada. Mari kita tes apakah ada HTTP. Semoga muncul guys. Praktikum takut gak muncul. Praktikum titik. Mana? Oh, muncul guys. Oke, ininya. Ini sudah muncul. Selanjutnya kita ini kita tunjukin ini apa itu. Kok apa itu? Kita iniin udah muncul. Terus ininya apa tadi? Acur HTTP. Nah, udah ada guys. Selanjutnya ada pertanyaan, apa itu
curl, curl, dan kapan berguna. Nah, curl itu adalah sebuah perintah command line yang digunakan untuk melakukan permintaan data atau request ke sebuah alamat web atau server tertentu dari CMD. Nah, kapan sih kita menggunakan kapan curl ini berguna? Apa ya? Nggak tahu gunanya untuk apa. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke sudo style main app var log in x ac main log sudo style main app var log in x access main log. Nah, refresh browser berkali-kali. Ada sih browser berkali, tunjukkan lokasi masuk. Nah, ini lognya masuk guys. Nah, terus jelaskan apa bedanya apa bedanya access log dan error log. Access log itu merupakan file ini tuh mencatat setiap request yang masuk ke server, baik itu permintaan yang berhasil maupun permintaan yang gagal. Sedangkan error log itu sama file yang meminta permintaan request. Jadi tuh error log itu buat mencatat masalah atau kesalahan yang dialami server saat si pengguna itu mencoba memproses permintaan request itu, gitu guys. Nah, ini tuh ada tantangan tambahan dan saya nggak akan melakukannya. Nah, di sini tuh ada pertanyaan yang wajib dijawab dalam video lisan. Oke. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara site available dan site enable. Perbedaan site available dan site enable itu terletak pada fungsinya guys, yaitu kalau site available itu digunakan untuk menyimpan seluruh file konfigurasi virtual host. Nah, sedangkan site enable hanya berisi simbolik link dari konfigurasi yang benar-benar aktif dan dibaca oleh Nginx. Selanjutnya ada kenapa kita langsung taruh semua config di site enable saja? Agar pengelolaan website itu lebih rapi, aman, dan memudahkan proses mengaktifkan atau menonaktifkan virtual host tanpa menghapus file konfigurasi aslinya. Selanjutnya ada kenapa kita perlu menggunakan etc host untuk domain lokal, etc host, dan kapan situasi nyata kita butuh domain lokal. etc host diperlukan untuk domain lokal karena domain tersebut tidak terdaftar di DNS publik. Domain lokal dibutuhkan saat melakukan pengujian website.
Dan apa yang terjadi jika dua virtual host server name yang sama? Apa yang terjadi? Nginx hanya akan menggunakan salah satu konfigurasi, biasanya yang pertama kali dibaca, sehingga virtual host lainnya tidak akan berfungsi. Selanjutnya ada kita lupa membuat simbolik link ke system enable. Apa yang terjadi ketika kita lupa membuat simbolik? Maka virtual host tersebut tidak akan aktif karena Nginx tidak membaca konfigurasi yang hanya ada di site available. Nah, menurut kalian apa bedanya sistem CTL Restart Nginx versus Reload Nginx? Perbedaannya yaitu terletak pada cara penerapan konfigurasinya. Restart akan menghentikan dan menjalankan kembali server Nginx sehingga semua koneksi terputus sementara. Sedangkan Reload Nginx hanya memuat ulang konfigurasi tanpa mematikan servis. Kapan kita pakai restart dan kapan kita pakai reload? Restart digunakan ketika terjadi masalah serius atau perubahan besar, sedangkan reload digunakan setelah perubahan konfigurasi ringan. Nah, kita ini membuat kesimpulan dari seluruh apa yang telah tadi kita praktekkan. Hal yang paling penting yang saya pelajari yaitu dari tugas ini adalah pemahaman tentang cara kerja virtual host dan struktur konfigurasi Nginx. Nah, bagaimana sih konsep virtual host ini berguna di dunia kerja? Konsep virtual host ini berguna di dunia kerja dan sangat berguna karena memungkinkan satu server menangani banyak website atau domain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di praktek Nginx ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.